Sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 9-2020-2020 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam antara pihak penggugat Ramlan melawan tergugat Tuti Ernisi akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan kepada seluruh hadirin untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota siap? Siap. Siap, Majelis. Panitera dan petugas siap? Siap, Majelis. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 9-perdata G-2020-PN LDP antara pihak penggugat Ramlan melawan pihak tergugat Tuti Erningsih pada hari ini, Jumat, tanggal 27 November 2020, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, sesuai agenda sidang pada hari ini adalah menyampaikan laporan hasil mediasi dari para pihak. Untuk itu, Majelis Hakim tanyakan kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah dilakukan proses mediasi dengan kuasa hukum tergugat? Majelis Hakim, kami selaku kuasa hukum penggugat telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum tergugat. Namun dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kata sepakat. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah dilakukan proses mediasi dengan kuasa hukum penggugat? Majelis Hakim, kami selaku kuasa hukum tergugat telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum penggugat. Namun, dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan. Baiklah, oleh karena dalam proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat, maka sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap, Majelis. Silakan dibacakan kepada kuasa hukum tergugat, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Lubuk Pakam 22 Januari 2020. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Jalan Sudirman nomor 58, Pertapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Raja tidak terdengar ya, kuasa hukum penggugat bisa lebih keras. Dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan hormat, perkenalkanlah kami para advokat yang berkantor pada law firm kelas D and Associate yang beralamat di Jalan Soekarno nomor 13B, Lubuk Pakam, Sumatera Utara, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien kami, Ramlan, bertempat tinggal di Jalan Tepit Banjir Kanal nomor 59, Desa Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 16 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Untuk selanjutnya, penggugat telah memilih domisili hukum yang tetap pada kuasanya tersebut di atas. Dengan ini hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tuti Erningsih yang beralamat di Jalan Irian Barat nomor 40, Desa Sampalik, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut tergugat. Adapun dasar dan alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat adalah selaku pemilik yang syah atas sebidang tanah dengan ukuran seluas lebih kurang 1.457,7 meter persegi yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Setuan, Desa Sampali setempat dikenal Jalan Irian Barat, Dusun XX, Desa Sampali dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatas dengan tanah Juman 56,2 meter, sebelah timur berbatas dengan tanah negara 42 meter, sebelah selatan berbatas dengan jalan
dengan jalan 53 meter, sebelah barat berbatas dengan jalan Irian Barat 12,2 meter. Yang kedua, bahwa kepemilikan objek terperkara penggugat diperoleh berdasarkan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi yang dibuat di hadapan Rina Adriani, SH, Notaris di Padang, tanggal 5 November 2011, nomor 1 antara penggugat dengan Tuan Paiman. Yang ketiga, bahwa sebelum objek terperkara penggugat peroleh atau dapat dari Tuan Paiman dengan cara pelepasan hak atas tanah, maka objek terperkara telah dikuasai sejak tahun 1964. Hal ini sejalan dengan surat keterangan yang diterbitkan atau dikeluarkan Kepala Desa Sampali tanggal 11 Agustus 2003 nomor 509/21/2003 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Percut Setuan. Yang keempat, bahwa sekitar tahun 2015 tergugat berkeinginan untuk menempati objek terperkara dengan perjanjian sewaktu-waktu tanah dan bangunan itu diperlukan, maka tergugat harus meninggalkan tempat dan bangunan sekaligus menyerahkan objek terperkara tanpa ganti rugi. Bahwa untuk mendukung keinginan tergugat, maka dibuat surat pernyataan tergugat tanggal 1 April 2016 yang menyatakan bahwa benar tergugat menempati rumah pihak penggugat yang terletak di Jalan Irian Barat nomor 40 Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan dengan cara menumpang tanpa menyewa yang sifatnya sementara. Bahwa penggugat ada memberi tanah kepada tergugat pada tanggal 1 April 2016 sesuai surat keterangan tanah nomor 500.9-313-3-XI-PJ-PJ-SKT-91. Bahwa pada tahun 2019 penggugat bermaksud berkeinginan untuk menguasai tanah dan bangunan milik penggugat tersebut, dan keinginan untuk itu disampaikan atau diberitahu kepada tergugat agar meninggalkan dan menyerahkan objek terperkara, tapi tergugat tidak bersedia. Bahwa agar gugatan penggugat tidak hampa, di samping itu pula tergugat tidak mengalihkan tanah dan bangunan terperkara kepada pihak lain, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuk Pakam sebelum memeriksa dan memproses perkara ini agar segera meletakkan sita hak milik terhadap tanah dan bangunan seluas 1.457,7 meter persegi. Bahwa apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuk Pakam untuk menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar 1 juta dan setiap hari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga tanah dan bangunan dikosongkan dan diserahkan kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun. Bahwa gugatan penggugat sekarang ini telah didukung dengan fakta-fakta hukum yang bersifat autentik, maka cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan serta mertes meskipun ada verset, banding, dan kasasi. Dalam pokok perkara, yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau sita hak milik yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, menyatakan demi hukum penggugat adalah sebagai pemilik atas bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya berukuran lebih kurang 1.457,7 meter persegi yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Setuan, Desa Sampali, dengan rincian batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatas dengan tanah Juman 56,2 meter, sebelah timur berbatas dengan tanah negara 42 meter, sebelah selatan berbatas dengan jalan 53 meter, sebelah barat berbatas dengan jalan Irian Barat 12,2 meter. Yang keempat, menyatakan pelepasan hak atas tanah yang dibuat di hadapan Rina Andriani, SH, Notaris di Padang, tanggal 5 November 2011, nomor 1, antara Tuan Paiman dengan Tuan Haji Ramlan adalah sah dan mengikat menurut hukum. Yang kelima, menyatakan perbuatan atau tindakan tergugat yang menguasai objek terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat. Yang keenam, menghukum tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan tidak dibebani oleh suatu hak apapun. Yang ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi uang sebesar 40 juta rupiah kepada penggugat dengan seketika dan sekaligus. Yang kedelapan, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah kepada penggugat dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum hingga tergugat mengosongkan tanah dan bangunan terperkara. Dan yang kesembilan, menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara akwa berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hormat kami, Law Firm Class D and Associates selaku kuasa hukum penggugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat?
Ya, Majelis, kami akan mengajukan tanggapan itu atau jawaban atas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kapan saudara siap? Kapan saudara siap? Kapan saudara siap? Kami minta waktu 2 minggu, Majelis. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Keberatan majelis, kami rasa waktu 1 minggu cukup majelis. Baiklah, untuk memberikan kesempatan pada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban, sidang ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 4 Desember 2020, Majelis. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 9, /PDTG, /2020, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam antara pihak penggugat Ramlan melawan tergugat Tuti Ernisi dinyatakan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan langsung. Sidang untuk sidang Pengadilan Negeri berikutnya. Lubuk Pakam yang memeriksa dan Ya, Pak. Sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 9, /PDTG, /2020, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam antara pihak penggugat Ramlan melawan tergugat Tuti Ernisi akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah hadirin, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Siap, Majelis. Petugas siap? Siap, Majelis. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 9/PDTG /2020 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam antara pihak penggugat Ramlan melawan pihak tergugat Tuti Ernisi pada hari ini Jumat tanggal 4 Desember 2020 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Siap, Majelis. Baik, silakan diserahkan dan kemudian dibacakan ya. Lubuk Pakam, 4 Desember 2020. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Lubuk Pakam.
Jalan Sudirman nomor 5 Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Ilma Azhara Kurniawan, SHMH-MKN, dan Tengku Sultan Masyaal, SHMH-MKN, para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum dan Advokat I dan S Law Firm, beralamat di Jalan Sumber Dusun 5, Kelurahan Bangun Sari Baru, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Tuti Erningsih sebagai tergugat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2020, yang mana dalam perkara perdata nomor W2.U4, /HK-00-1/2020 yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dengan ini, kami selaku tergugat konvensi atau penggugat terkonvensi mengajukan jawaban atas gugatan perbuatan melawan hukum dari penggugat sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi tentang gugatan tidak mempunyai dasar hukum, bahwa dalil penggugat akuo hanya menguraikan pokok kapan dan berdasarkan apa penggugat mendapatkan tanah tersebut tanpa menguraikan lebih detail asal-usul tanah. 2. Bahwa tentunya penggugat mengetahui dan bahkan memahami bahwa Paiman, orang tua penggugat dan tergugat, merupakan karyawan PT PN 2, dan semasa aktif bekerja sebagai karyawan PT PN 2, Paiman dan anak-anaknya bertempat tinggal di perumahan dinas karyawan PT PN 2 yang menjadi objek perkara. 3. Bahwa objek perkara akuo merupakan aset PT PN 2 berdasarkan nomor inventaris nomor 354-G-2-1958 dan terletak di atas areal HGU PT PN 2 sesuai sertifikat nomor 152 Kebun Sampali. 4. Bahwa oleh karenanya dalil penggugat sangat mengada-ngada bahkan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena objek perkara merupakan aset PT PN 2 bukan milik Paiman atau penggugat, sehingga menyebabkan gugatan mengandung cacat formil. Oleh karenanya gugatan akuo harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. B. Tentang exceptio plurium litis consortium. 1. Bahwa penggugat untuk menyempurnakan gugatannya seharusnya menjadikan pihak lain, dalam hal ini PT PN 2, untuk dijadikan pihak dalam perkara akuo. Namun, penggugat tidak menjadikan PT PN 2 sebagai pihak dalam perkara ini, padahal sangat jelas aset yang dijadikan oleh perkara merupakan aset PT PN 2, maka secara hukum gugatan penggugat tidak lengkap para pihaknya. Kedua, bahwa juga sebagaimana dalil gugatan penggugat pada halaman 2.7 yang mana objek tersebut merupakan milik dan atas nama Paiman, yaitu orang tua penggugat dan tergugat. Ketiga, bahwa oleh karena agar gugatan akuo sempurna, maka seharusnya penggugat turut menjadikan anak-anak Paiman yang lain sebagai pihak dalam perkara akuo. Keempat, bahwa sehingga patut dan wajar gugatan penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas, sudah sepatutnya gugatan penggugat tersebut seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dua, dalam pokok perkara. Pertama, bahwa tergugat menolak menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam eksepsi dan jawaban. 2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah anak dari Paiman yang dulunya merupakan karyawan PT PN 2. 3. Bahwa pada poin gugatan yang menyebut bahwa kepemilikan objek terperkara diperoleh berdasarkan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi yang dibuat di hadapan Rina Andriani SH, notaris di Padang, tanggal 5 November 2011, nomor 1 antara penggugat dengan Tuan Paiman. 4. Bahwa lagi-lagi penggugat membuat satu peristiwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan tidak benar, bahwa tergugat menjelaskan bahwasanya Paiman pada saat itu mengalami sakit dan dirawat oleh anak-anak yang lain. Bagaimana mungkin Paiman dan penggugat membuat satu perikatan jual beli di Padang, padahal pada saat itu Paiman dalam keadaan sakit dan bukan berada di Padang. 5. Tentu penggugat akuo sangatlah luar biasa mengada-ngada. 6. Bahwa tergugat uraikan pada saat itu pada tanggal 1 April 2016, penggugat menyerahkan selembar kertas putih kosong, lalu penggugat memerintahkan tergugat untuk menandatangani kertas kosong. 7.
bahwa tentu pernyataan yang dibuat secara tidak patut dan di luar normal, bahkan tipu muslihat licik harusnya ditolak. 8. Bahwa lagi-lagi penggugat membuat khilafan dalam gugatannya di mana dalil penggugat pada halaman 1.7 adalah tidak benar sama sekali dan harusnya ditolak, dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah milik atas nama Paiman. 8. Begitupun penggugat sepertinya berupaya untuk melakukan serangkaian skenario tidak patut dengan mencoba mengelabui majelis dalam perkara akuo. 9. Bahwa perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. 10. Bahwa lebih lanjut, PHM diatur dalam pasal 1365 KUHP berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Lalu ke-11, bahwa berdasarkan rangkaian uraian dalil di atas justru penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan yang terakhir, bahwa atas hal tersebut di atas, lebih jauh tergugat menolak tuntutan lain penggugat karena mengada-ngada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak ada relevansinya dengan perkara akuo. Dalam rekonvensi, penggugat dalam rekonvensi atau tergugat dalam konvensi, mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam rekonvensi, dan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi. 2. Bahwa tergugat telah diperlakukan tidak lazim oleh penggugat. 3. Bahwa perbuatan tidak lazim tersebut dapat tergugat uraikan, yaitu paksaan untuk keluar dari rumah milik PTPN 2 yang dijadikan objek perkara, bahwa lebih jauh penggugat melakukan serangkaian tekanan baik fisik maupun mental yang bertujuan agar tergugat keluar dari rumah yang dijadikan objek perkara. 4. Bahwa tindakan yang ditunjukkan penggugat tidak dapat ditafsirkan lain selain merupakan perbuatan melawan hukum. 5. Bahwa oleh karena perbuatan penggugat yang sangat luar biasa kejinya menimbulkan kerugian bagi tergugat. 6. Bahwa kerugian yang dialami oleh tergugat dapat dikalkulasi sebesar 300 juta rupiah. 7. Bahwa atas tuntutan rekonvensi di atas, tergugat memohon kepada majelis dalam perkara akuo untuk diletakkan sita jaminan atas aset yang berguna dan ditaksir nilainya mendekati tuntutan, yaitu harta milik penggugat yang terletak di Jalan Tepi Banjir Kanal nomor 59, Desa Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Utara. Dengan pertimbangan kuat, penggugat memiliki potensi untuk mengalihkan aset yang berguna bagi pemenuhan isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap. Ke-8, bahwa apabila penggugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara akuo, cukup alasan bagi majelis hakim untuk menghukum penggugat membayar uang pangsa atau duang som sebesar 100 juta rupiah sehari sejak perkara akuo berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan dalil uraian tersebut di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara akuo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam konvensi, A. Dalam eksepsi, yang pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi dari tergugat. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. B. Dalam pokok perkara. Pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi, pertama, menerima dan mengabulkan gugatan tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi. Yang kedua, menyatakan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat. Yang keempat, meletakkan sita jaminan atas harta milik penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi. Dan yang terakhir, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat dalam rekonvensi atau tergugat dalam konvensi mohon putusannya seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Baik,
Untuk itu, proses persidangan akan dilanjutkan dengan acara replik. Kepada pihak kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan replik? Iya, Majelis. Kami akan mengajukan replik dan mohon waktu 2 minggu. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Keberatan majelis, kami rasa waktu 1 minggu sudah cukup. Namun Majelis, kami perlu mempersiapkan replik dengan seksama. Baiklah, majelis hakim berpendapat bahwa waktu 1 minggu dirasa sudah cukup untuk kuasa hukum penggugat menyiapkan replik. Dengan demikian, sidang akan ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Pada tanggal berapa, Panitera? Pada tanggal 11 Desember 2020, Majelis. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 9/PDTG/2020 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam antara pihak penggugat Ramlan melawan tergugat Tuti Ernisi dinyatakan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Gimana, udah selesai Sudah, Pak. persidangannya? Udah. Oke. Ya, Pak. Ada beberapa catatan ya dalam persidangan hari ini, tapi pada intinya secara keseluruhan Anda sudah sangat bagus ya. Artinya dalam persidangan yang kedua ini untuk pembacaan surat gugatan dan jawaban, keseluruhan bagus ya kelompok Anda ini ya untuk keduanya, sehingga nilai kelompok Anda itu saya berikan 90 ya untuk kelompok ini ya, kelompok kelas C ini ya 90. Kemudian nanti ada kelompok individu. Nah, di dalam individu ya nanti tolong itu maaf sebentar, yang recordnya dikirim kemudian ditulis nama-namanya ya, tulis namanya, siapa yang menjadi hakim, siapa yang menjadi panitera, siapa yang menjadi kuasa hukum penggugat, siapa yang menjadi kuasa hukum tergugat gitu ya. Itu ditulis namanya, NIM-nya di dalam e-learning gitu ya. Kemudian catatan barangkali di sini untuk komunikasi dalam persidangan ya sudah cukup bagus barangkali, cuman masih ada beberapa yang terlihat artinya tidak secara langsung ya, misalnya ditanya oleh majelis hakim gitu kan kepada kuasa hukum penggugat atau kuasa hukum tergugat gitu ya, itu tidak secara langsung atau respon menjawab gitu kan. Itu barangkali ya, karena barangkali Anda harus melihat catatan dulu barangkali di situ sehingga tidak cepat untuk memberikan jawaban apa yang ditanyakan oleh majelis hakim tadi. Kalau nggak salah itu Alfa sampai menanyakan sampai 3 kali kalau nggak salah itu majelis hakim kepada kuasa hukum tergugat. Nggak tahu apakah kendala e-learning-nya ya, yaitu Alfa bertanya sebagai majelis hakim, apakah kuasa hukum tergugat sudah siap, atau itu sampai 3 kali saya dengar ya. Itu tidak dijawab oleh kuasa hukum tergugat gitu. Jadi yang ketiga baru terjawab. Itu aja sih catatannya untuk persidangan secara keseluruhan sudah bagus ya.
Jadi untuk minggu depan kita akan persidangan replik dan duplik ya. Tolong disiapkan persidangan untuk replik dan dupliknya untuk minggu depan karena kita ngajar sidang saksi ya, pembuktian dan saksi yang mungkin akan lebih banyak memakan waktu gitu loh dalam persidangan bukti dan saksi. Sehingga pada sidang ini dan minggu depan kita persidangan 2 agenda kita gabung gitu ya. Jadi minggu depan pun kita gabung agendanya untuk agenda replik dan agenda duplik untuk persidangannya, gitu, ya. Kemudian tolong difoto, ya, untuk persidangan hari ini, ya, untuk bikin laporan perkuliahan pada hari ini. Tolong dikirim ke WA saya, jadi ketua kelas Tengku, ya, atau mungkin yang lain, dipoto persidangan hari ini. Ya, kemudian tolong dikirim ke WA saya, gitu ya, untuk persidangannya, fotonya. Baik, Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, ini recordnya saya stop ya, Pak? Atau? Oke, recordnya di stop. Silakan, recordnya di stop. Kemudian dipoto, fotonya dikirim ke WA.